Baik kawan-kawan, hari ini kita akan membahas tentang semua hal yang berhubungan dengan saya, mulai dari saya kecil sampai dengan hari ini. Ingat, tetap subscribe, like, comment, and share karena semuanya gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan dari video saya yang kemarin. Saya waktu itu cerita sudah sampai di ketika saya masuk TK ya. Nah, sebelum TK ini ada yang menarik. Kejadiannya adalah ketika saya dan keluarga, ayah, ibu, adik saya Rendra itu pindah ke perumahan itu. Kawan-kawan percaya nggak? Hari itu saya ingat sore kami pindah ke rumah dan saya juga nggak tahu kenapa ibu itu, entah itu dari ibu atau informasi dari siapa, dari tetangga dan sebagainya, waktu itu saya didatangi oleh anak-anak komplek, laki perempuan. Mereka datang dan ngajak kenalan, lalu mereka tahu kalau saya itu hafal tentang menteri, tentang gubernur, tentang pokoknya leaders lah, presiden, perdana menteri yang ada di dunia. Nah, hari itu saya diarak keliling komplek sambil ngomong Rio, dan setiap kali mereka masuk ke rumah tetangga saya waktu itu orang tua atau entah itu ya bapak ibunya yang punya rumah itu keluar lalu nanya, ada apa ini? Teman-teman itu bilang kalau saya bisa hafal tentang menteri gitu. Yang menurut mereka sesuatu yang luar biasa katanya. Hebat katanya. Wah, bisa hafal menteri ini, bisa hafal menteri ini, cerdas ini, jenius ini gitu. Saya sih waktu itu nggak terlalu memperhatikan tentang pujian-pujian itu ya. Cuman apa yang saya lakukan waktu itu bagi saya biasa gitu. Kenapa? Karena waktu itu saya bisa hafal itu kan karena keseringan nonton Dunia Dalam Berita, nonton acara-acara berita di TVRI setiap hari selama beberapa tahun itu saya waktu itu. Nah, bagi teman-teman saya di komplek usaha Minas Sorong itu adalah sesuatu yang luar biasa dan dianggap jenius. Padahal itu kan cuma hafalan. Nah, dari sini sebenarnya ada hal yang bisa kita pelajari, bahwa segala sesuatu yang disukai karena kita suka, maka kita akan bisa. Jadi mulailah segala sesuatu itu karena kita suka. Karena kalau sudah kita suka, maka kita akan bisa. Nah, waktu itu saya suka sekali dengan berita, makanya arahan dari orang tua saya, dari ibu saya khususnya, untuk menghafal nama-nama menteri itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dan bagi orang yang baru pertama kali melihat kebisaan saya menghafal menteri-menteri, presiden dan nama perdana menteri, bagi mereka itu luar biasa. Dampaknya itu tadi saya cerita, saya diarak Pak keliling kampung kawan-kawan. Ada kebanggaan sih waktu itu, saya merasakan kebanggaan yang luar biasa waktu itu. Wah, dianggap hebat gitu. Dan itu berlanjut ketika saya sekolah. Waktu itu saya ke sekolahnya di TK Islam sih, namanya kalau nggak salah TK Anur. Siswanya berapa orang ya? Siswanya nggak nyampe 30 orang kok, 20 sekian gitu. Nah, kenapa jadi cuma 6 bulan? Gara-garanya adalah waktu saya masuk ke TK itu, saya udah bisa membaca. Hebat ibu saya mengajarkan saya. Saya sudah bisa membedakan huruf A mana, B mana, C mana, D mana, dan seterusnya. Lalu semua lagu anak-anak itu saya udah bisa. Jelek ternyata orang sudah pintar itu. Nah, ketika ustazah saya atau guru kelas itu mengajar tentang hal-hal yang sudah saya tahu, itu
Coba itu TK-nya bareng adik saya sama Rendra, satu kelas, dan kamu nggak mau pisah gitu, udah kayak kembar aja gitu. Jadi kekembaran kami itu tidak cuma masalah kekompakan kami itu tidak hanya terwujud dalam sikap, dalam penampilan juga. Apa yang saya atau adik saya pakai, maka sebaliknya kami akan berusaha untuk, misalnya sepatu nih. Sepatu mereknya Bata, warnanya coklat muda misalnya, bentuknya ada talinya, maka adik saya kalau mau itu, maka saya juga mau itu. Lalu pakaian, misalnya adik saya pengen ada gambar Donald Bebeknya, maka saya juga pasti akan minta Donald Bebek. Sampai pada sebuah situasi ketika itu zaman dulu itu ada model kaos oblong yang dikasih nama gitu, di dada gitu. Karena ibu saya juga nggak mau gitu kelihatan terlalu sama, terus sama kata ibu itu kayak rumah yatim piatu. Mohon maaf, ini bukan maksud apa-apa. Jadi ibu saya itu kadang-kadang suka ceplos-ceplos. Itu ngomong gitu beliau, jangan sama. Jadi oke lah, jadi waktu itu kalau misalnya ada kaos itu sering ditambahin tulisan nama di depan atau di belakang, itu Rio atau Rendra. Nah, kembali ke sekolah tadi. Jadi kalau guru saya mengajar, misalnya anak-anak ini apa, bebek gitu, saya cuek gitu. Bagi saya sesuatu itu udah nggak menarik. Yang lain mungkin menarik gitu. Saya pikir ini orang kok udah tahu. Terus misalnya ada angka, ini Bu Ustadz bawa 3 kembang, ditambah waktu itu sudah mulai sih diarahkan kayaknya, tambah 1 kembang, itu berapa Nana? Kalau saya udah bisa ya saya jawab aja 4 gitu. Orang-orang itu sampai, saya tuh orang-orang yang lihat tuh sampai heran gitu. Kata ibu sering didatangi sesama orang tua murid waktu itu dan bertanya, kok anaknya kok pintar. Adik saya Rendra ini cuek anaknya, diem. Memang dia dari kecil memang gak banyak bicara tapi banyak bekerja. Anaknya fisik sekali. Kalau saya banyak dibicara, banyak dinegosiasi katanya. Lebih banyak mikir gitu. Terus kejadian yang paling membuat pihak sekolah itu memutuskan saya untuk memindah saya dari TK ke SD adalah waktu itu ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah dia masuk ke dalam ruangan kami lalu memeragakan sebuah sulap. Wah, jadi karena ini sulap, tentunya anak-anak TK tertarik dong, kepengen nonton, pengen ngelihat sebuah pertunjukan itu, karena sulap itu kan bikin kita itu heran kok bisa gitu ya. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang diperagakan oleh kepala sekolah? Ini sulap yang ini. Nah, ini. Nah, yang kemudian kalau ditarik seperti seolah-olah jempolnya itu putus, memanjang gitu. Itu kembalikan lagi. Waktu itu diperagakan di depan anak-anak sekelas. Itu satu kelas heran katanya. Ini saya dengarnya cuma dari cerita ibu sih, karena saya juga udah ya masih kebayang, cuman udah gagal detail ceritanya. Nah, kata ibu saya, waktu si kepala sekolah itu memperagakan jempol memanjang tadi, saya waktu itu tertawa gitu dengan kencangnya. Terus tertariklah pas si kepala sekolah itu kemudian nanya, "Loh, Dek, kamu kok tertawa, ada apa?" Tanya. "Kamu namanya siapa?" Saya jawab, kata ibu saya bilang, "Rio." Kencang. "Wah, hebat, lantang sekali suaranya." "Kenapa ketawa, Dek?" Terus saya dengan lugunya, dengan kencang dan dengan bahasa anak-anak waktu itu bilangnya gini, kata ibu,
Lo itu kan jempolnya disembunyiin. Itu kan jempolnya pakai jempol 2. Bayangin, usia saya waktu itu baru 6 tahun. Iya, 5,5 hampir 6. Iya, sama 6 tahun. Bisa memecahkan rahasia sulap kepala sekolah, bayangin. Orang satu ruangan itu herannya bukan karena magic atau sulapnya apa kepala sekolah, karena yang dewasa udah pasti tahu lah, itu trik lama gitu. Yang mereka heran itu katanya ibu saya tuh sebelah kiri kanan ibu saya tuh nanya, kok putranya kok tahu. Padahal saya belum pernah melihat sulapan itu, cuman nggak tahu kenapa. Itu juga karena waktu itu ibu saya nanya, kenapa kok katanya saya tuh begitu sulap itu dimainkan, itu mata saya tidak berkedip gitu, dengan seksama memperhatikan, dan tidak ada maksud sebenarnya, dan tidak ada maksud untuk mengejek atau merendahkan kepala sekolah. Ya masih kelas TK kok, masih kecil, masih anak-anak ya, cuman katanya dengan polosnya, dengan lugunya ketawa sambil ngomong itu tadi. Nah dari situ, setelah singkat cerita ya, setelah pertunjukan sulap Pak Kepala Sekolah yang menurut saya gagal gitu, dan berhasil works buat teman-teman saya yang lain, ketika keluar saya dipanggil. Jadi ibu saya sama saya dipanggil oleh Pak Kepala Sekolah ke depan. Lalu menurut ibu saya waktu itu Pak Kepala Sekolah bilangnya begini, Bu, ini putranya apa nggak sebaiknya masukkan ke SD aja. Loh kenapa? Loh kenapa gitu Pak? Ya karena setelah saya tadi berbincang-bincang dengan ustazah kelasnya Rio, katanya di Rio ini sudah bisa membaca, sudah bisa berhitung, terus kalau diajak nyanyi juga katanya sering ngomong bosan. Jadi kata ibu saya gitu, ketika saya 60 waktu kurang lebih 6 bulan ini sekolah di TK itu, setiap ada pelajaran yang membuat, yang sudah saya tahu maksudnya itu, saya jadi bosan gitu. Nah beberapa tindakan kebosanan yang sering saya tunjukkan adalah di saat contohnya adalah ketika si guru itu sedang mengajar di depan dan saya sudah tahu, maka yang saya lakukan adalah membuka bekal lalu makan di situ gitu, di ruangan kelas itu, tanpa memperdulikan bahwa saat itu belum saatnya makan. Sampai pernah kata ibu saya tuh saya ditegur karena saya makan dan adik saya duduk di sebelah ini saya ajak juga makan gitu. Tegur oleh guru kelas kami waktu ustazahnya, saya lupa namanya siapa karena sudah ya. Cuma sebentar dan berlama ditegur, kemudian kami berhenti, ditutup lagi. Lalu ketika guru itu mengajar lagi, kami makan lagi dan ditegur lagi, dan itu sering berulang-ulang. Ya karena sudah tahu kata itu. Waktu itu ketika ditanya, kamu kok begitu, nggak boleh. Saya katanya waktu itu saya menjawab apa yang ditanyakan oleh ibu saya itu dengan jawaban bahwa saya bosan. Bosan karena sudah tahu, dan ibu saya tertawa. Dan ketika hal itu diungkapkan kepada ayah saya, mereka berdua katanya tertawa. Nah, kembali ke cerita tadi ya, di kepala sekolah tadi. Akhirnya saya ditawari untuk masuk ke SD. Ya, saya sih senang-senang aja gitu ya. Nah, yang nggak mau dipisah ini siapa coba? Betul, adik saya Rindra. Nangis dia. Dia bilang, Mas Rio kenapa kamu kok sudah naik kelas? Sementara dia belum. Ya, sekarang Anda bisa bayangkan ya, menjelaskan tentang situasi yang saya rasakan. Jadi saya dianggap waktu itu menurut guru-guru kelas dan kepala sekolah, itu kan Yayasan An-Nur itu ada TK, ada SD, ada SMP. Itu dianggap jenius kan. Saya sendiri waktu itu tidak menganggap itu sebagai sebuah kejeniusan, tapi lebih karena ini memang dicatat.
menjadi terlihat lebih ahli, menjadi terlihat lebih hebat, menjadi terlihat lebih luar biasa itu karena saya berlatih. Dan pelatih hebat saya waktu itu adalah almarhum ibu saya. Bayangin kawan-kawan, kebayangan Anda pasti tidak semuanya mungkin pernah merasakan TK 6 bulan kemudian dipromosikan untuk masuk ke SD, karena pengetahuan yang kita miliki atau pemahaman yang kita punyai itu di atas rata-rata orang, di atas rata-rata anak-anak pada umur atau seusia. Nah, singkat cerita, saya waktu itu dimasukkan tidak di SD di Yayasan An-Nur karena jarak rumah ke TK itu memang lumayan jauh. Kalau nggak salah waktu itu jarak tempuhnya lebih, kalau sekitar 15 menitan lah dari rumah itu naik kendaraan umum ya. Lumayan jauh kalau menurut saya waktu itu. Akhirnya ibu memutuskan untuk mencari sekolah SD yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah. Nah, SD saya itu adalah SD Impres 32. Ya, SD Impres 32 Sorong gitu. Anda pasti bertanya-tanya apa itu SD Impres. Kalau Anda masuk kaum milenial gitu ya, nggak bakalan ngerti, karena yang Anda tahu pasti cuma SD negeri atau mungkin SD swasta seperti Muhammadiyah, kemudian apa lagi SD Muhammadiyah, kemudian SD Don Bosco misalnya Kristen gitu ya, biasanya. Nah, SD Impres yang bisa jelaskan sedikit, itu adalah SD yang memang sengaja dibangun oleh pemerintah, yang namanya juga Impres, singkatan dari Instruksi Presiden, dalam rangka program beliau waktu itu pelita tentang pendidikan. Jadi bagaimana seluruh warga negara Indonesia itu melek huruf atau bisa membaca dan bisa menulis. Maka dibangunlah secara besar-besaran sekolah-sekolah, terutama yang SD ya, pendidikan dasar, itu lewat instruksi Pak Presiden. Nah, saya itu masuk menjadi salah satu siswa di sekolah yang bertipe SD Impres itu, namanya SD Impres nomor 32. Kalau nggak salah saya masuk di SD itu tahun 84, jadi angkatan tahun 84 gitu. Itu SD-nya kurang lebih jarak tempuh dari rumah sekitar 10-15, ya nggak ada. Kalau saya jalan kaki gitu. Nah, dia jalan kaki ya. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di tahapan mau masuk SD. Apalagi keseruan yang ada di sana nanti akan saya ceritakan pada video saja yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.